Jadi katanya wayam bagi lil musalli, maka sepatutnya untuk bagi yang solat, ayatiya awalan bil adhkaril ma'thuratil lati taqaddama dzikruha, sepatutnya ya apa, mendatangkan atau membaca zikir-zikir yang sudah ditentukan sebagaimana yang sudah kita bahas katanya, hatta yasil ila qaulihi, sehingga sampai kepada membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fayati bidzikril awal, ya, maka dibaca dengan zikir awalnya wa huwa la ilaha illallah sampai akhir. Summa yukmilu baqiyatil adhkar al-waridah, kemudian sempurnakan sisa-sisa zikir yang sudah diriwayatkan. Nah itu. Jadi akhirnya sebelum kita baca subhanallah itu kan, ya, atau di akhir tak masalah juga. Yang susunan yang sudah kita baca itu sudah pas itu. Ya. Sebelum tasbih apa? Allahumma inni ala dzikrika, atau Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walati dzakarnaha, sebagaimana yang kami sebutkan katanya. Thumma ba'da ikmalihas, kemudian setelah sempurnanya, yaj'alu akhiraha, jadikan akhirnya qaulihi Allahumma ajirna minan nar. Ini susunannya agak berbeda ini, ya, cuman sama saja. Wa in kanu jama'atan atau bisighatil jam'i, kalau misalnya berjamaah maka gunakan katanya sighah atau dhamir jama'. Kalau sendirian Allahumma ajirni, itu dhamir ya mutakallim kalau dalam bahasa Arabnya. Ajirni, saya, lindungi saya. Kalau lagi berjamaah katanya tukar dengan sighah jama'. Jama' itu seluruhnya semua. Allahumma ajirna. Nah, Allahumma ajirna. Ya, ajirna minan nar. Fayaqul Allahumma ajirna minan nar katanya. Summa yakhtimuha biqaulihi. Kemudian ditutup zikir itu katanya, wa askinna ma'as sabiqin ala faradisil jinan khalidina min ghairi sabiqin sabiqati adzabin wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bidada kalimati. Penutup ini itu kita pakai waktu kita masa belajar di Yaman, kita di sana memakai ini penutup zikirnya. Kalau kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin wa sa'uhi ilmullah, atau la ilaha illallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, itu sama saja halnya. Kalau kita memakai ini di sana. Nah itulah dalil-dalil atau dasar daripada wirid-wiridan yang kita baca sebagaimana yang sudah kita amalkan dari dulu. Jadi sudah ada dasar-dasarnya semua. Bahkan pahala keutamaannya, ya, Masya Allah, besar-besar semua. Ya, sangat rugi sekali kita tidak mengamalkannya. Ya, adapun ada saudara kita yang mengatakan, atau kita lihat secara langsung terkadang saudara kita sudah sholat, Masya Allah, langsung cabut. Ya, langsung cabut atau langsung apa? Ya, antara dua. Imma, atau dia mungkin tergesa-gesa, mungkin ada keperluan, ya. Wa imma, memang tidak ada mempunyai pengetahuan di dalam amalan ini tersebut. Ya. Saya pernah mendengar, Masya Allah, kalau kita di sana dulu cuman bertentangan antara membaca wiridan itu dengan suara lantang dan suara pelan, itu saja.
Semenjak saya pulang, bahkan ada yang menentang masalah bacaannya. Ini lebih parah lagi. Bacaannya jelas, ada semua hadis-hadisnya. Cuman yang sebenarnya itu yang dipermasalahkan itu wiridannya, apakah dibaca secara lantang atau dengan pelan. Kemarin sudah kita bahas. Kalau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan para sahabat dan para tabi'in, dibaca secara pelan-pelan, ya betul. Cuman ulama kita ya berkesimpulan bahwa tujuannya baik, dirubah oleh ulama kita. Terutama ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita yang golongan ahlus sunnah wal jamaah, ya, dibaca secara lantang. Tujuannya apa? Baik. Supaya saudara-saudara yang tidak tahu membaca wirid, zikir setelah sholat selama ini, jadi tahu, dibaca lantang. Ya, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Nauzubillah itu ngatakan bid'ah. Hadis Nabi ngatakan bid'ah. Ya, ada, betul ada. Ya, kita waktu di Yaman baca pelan selama 6 tahun. 6 tahun waktu kita masih belajar di sana, tidak ada baca seperti ini. Cuman di dalam kitab pembelajaran dijelaskan sama guru-guru kita. Kalau kita di sini, masya Allah, karena orang Arab gitu kan, sudah lumrah, hampir banyak tahu lah gitu, masyhur sudah, wirid sholat itu sudah masyhur. Cuman kalau kita Indonesia ya banyak yang kalau tidak tahu sama sekali. Maka daripada itu faedahnya kita baca dengan lantang, yang mana sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang mana sebelumnya tidak hafal jadi hafal. Walaupun dia tidak ikut berjemaah ketika dia sholat sendirian atau sholat di rumah, dia hafal, oh ini bacaan wirid amalan yang dibaca ketika sudah sholat. Iya, unsur mengajar. Ya, jadi baik tujuannya. Betul, ya memang Nabi tidak baca sholat lantang, ya, cuman tujuannya baik. Nah itulah wirid-wirid yang dibaca untuk kita setelah sholat. Oke, taib. Masya Allah, masih ada waktu? Bismillah, ada yang bertanya. Marhaba. Naam. Ada juga yang kiri sirop, ada yang sirop. Ya. Sirop kanan, kalau sirop kiri belum pernah nampak. Ada juga yang memang membelakangi kiblat. Masya Allah. Jadi dia perlu menghadap ke jamaah. Naam. Nah ini apakah memang kesepakatan ulama atau memang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Naam. Sunnahnya, jadi pertanyaannya kita lihat ya, selama ini, sejauh ini, ketika imam sudah salam baca wiridnya, ada yang lurus saja, tetap kayak gitu aja, dari pertama astagfirullah sampai doa habis lurus saja. Ada yang setelah itu nyerong dia, ada yang sampai membelakangi kiblat, ya. Semuanya tidak jadi masalah. Cuman yang disunnahkan setelah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, kan kemarin enggak? Ya. Sunnah menahan duduk tetap tahiyat, setelah baca itu baru duduk berselok, dan disunnahkan nyerong sebelah kanan. Itu sunnahnya. Ya. Nah, itu sunnahnya. Hanya sebatas sunnah, ya. Tidak masalah juga, tidak jadi masalah. Ya. Sunnahnya nyerong sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri ini jauh sekali. Ya. Kalau sebelah kiri dah. Iya. Iya. Itu insya Allah nanti mungkin kita akan lewatkan di sunnah-sunnah
awal solat dan pertengahan solat dan sesudah solat. Di sini kita akan bahas kayak gitu. Nah, mumpung sekira ada lagi pertanyaan. Ya. Betul. Ya. Mukena yang di muka. Ya. Dagu pas-pasan gitu. Ya. Hah? Kalau lewat aurat. Ya. Nah, jadi kan muka yang dikategorikan muka awal tumbuh rambut di atas hingga ke dagu. Pas-pasan dagu. Nah, jadi harus tutup sesuai dengan ukuran muka. Kalaulah dikategorikan bukan ukuran muka, udah, ya, itu bukan apa namanya bisa membatalkan sholat, bisa aurat. Nah, rapat kaki, pas sujud. Jadi pertanyaan ada ya. Kita pernah melihat ada saudara kita yang lagi sujud, kakinya rapat gini. Ya, gini. Itu bukan nggak ada dalil ya. Wallahu alam, yang kita tahunya dibuka sedang. Ya, wallahu alam kalau ada kaul pendapat lain mengatakan dirapatkan. Nah, itu setahu kita sejauh ini kita baca ya itu direnggangkan, bukan dirapatkan. Wallahu alam ada kaul lain yang berpendapat. Mungkin cuma wallahu alam saya tidak ketemu. Ya, mungkin ya nanti adalah ketemu. Ya. Sama seperti halnya ketika kita berdiri, kita sunnahnya lihat kemana? Lihat ke tempat sujud. Ada yang berpendapat lihat ke jempol kaki. Nah, ini yang terkejutnya kita. Ada yang berpendapat seperti itu, subhanallah. Ya. Cuman yang lebih kita, kalau secara akal kita, yang normalnya gitu kan, Abdul lihat tempat sujud kan sebenarnya. Cuman ada yang berpendapat ngelihat ke jempol kaki. Subhanallah, wallahu alam. Itu ya hasil ijtihadnya ulama-ulama kita. Nah, cuman wallahu alam ya. Ya, pas ruku juga, pas ruku, ya. Itu. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan tadi wallah, cuma sejauh ini kita tidak pernah menemukan dalil bahwa itu rapat gitu. Allah. Ya, kira-kira ada lagi? Kita lanjut. Bismillah. Gimana? Masker? Tidak apa-apa. Ya, syarat sujud ini ya doang. Ya. Ya, lihat ma'inna qalbi supaya menenangkan hati tadi. Taib, Ustaz. Marhaba, niat. Taib, betul. Naam. Naam, marhaba. Ya. Itu tidak masalah. Adaan maksudnya itu dilaksanakan pada waktu itu. Itu maksudnya. Makanya kita di dalam sifat sholat ada sholat ada sholat qadha. Sholat ada maksudnya sholat tepat di dalam waktunya. Adaan itu menjelaskan tentang kita sholat tepat di dalam waktunya. Ada tambah lagi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, ada mustaqbilal kiblat, tidak masalah. Tidak jadi masalah. Iya. Ayo. Ada lagi kira?
belakang nampak telapak kaki karena mungkin ada yang pakai kain itu kan agak pendek. Iya. Ada pakai kena langsung kain Taib. pendek. Itu aku gimana tuh? Tak. Sah apa tidak? Nampak telapak kaki pas ketika sujud, tak sah. Ya. Harus ditutup. Ya. Kalau dia tutup secara seketika, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Cuman kalau dia tidak tutup, sedangkan dia tahu, nah ini bisa membatalkan sholat. Nah, karena yang dibolehkan dibuka pas ketika sholat, muka dan kedua telapak tangan, bukan kaki. Nah ini dia. Jadi itu yang harus memang diperhatikan, perhatikan oleh para perempuan, ya. Mukenahnya harus memang lebihkan gitu. Nah harus dilebihkan. Nah, kalau tidak tahu, ya mungkin itu diuzurkanlah dalam agama, ya selama ini. Kalau sudah tahu kita tidak boleh, ya. Nah, terus ditutup. Kalau misal terbuka dengan tidak sengaja atau lupa, cepat ditutup. Kalau cepat ditutup, insya Allah itu tidak batal, tidak mudarat. Sama halnya dengan kita terkadang, nah ini misalnya yang merokok misalnya, yang merokok biasa, kebetulan hobi sarungan, terus sarungnya bolong kena api rokok, ya, kebetulan bolong pas di ukuran apa namanya, area lutut atau apa, walaupun sekecil apapun itu bolong, kalau kelihatan kulit auratnya sudah tidak sah. Tidak ada maaf. Sekecil apapun bolong kena api rokok tadi, cuman bolongnya pas di area aurat, sudah tidak sah. Iya. Iya sering. Ada yang hobi perokok, kemudian dia hobi sarungan lagi. Itu sering itu kadang. Ya memang harus perhatikan. Nah, cuman kalau pakai celana dalam, terus tertutup tadi itu bolong dengan celana dalamnya yang panjang ya, nah itu tidak mengapa, tidak pengaruh. Wallahu a'lam. Masya Allah, 1 menit lagi. Nah, Masya Allah. Oke, taib. Habis sudah pembahasan kita masalah wiridan. Insya Allah minggu depan kita akan baca mulai masalah sunnah-sunnahnya sholat, baik pun itu sebelum sholat, baik pun itu pertengahan sholat, baik pun itu maksudnya di dalam sholat, baik pun itu setelah sholat. Itu insya Allah kita akan bahas di minggu depan insya Allah, ya.